Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kami beranggotakan Raditya Priyatama Nurizky dan Siska Hana Pertiwi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Konsep penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian perkara atau masalah yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa ada dua cara. Yang pertama melalui jalur litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau jalur tanpa pengadilan. Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi itu ada banyak cara. Yang pertama ada arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa tetap harus memperhatikan dan meninjau permasalahannya, serta harus berlandaskan syariat dalam penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Konsep penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan melalui non-litigasi merupakan luar pengadilan. Litigasi adalah persiapan dan presensi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat keberhasilan, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan hak kerusakan penghargaan atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksakan tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang sifatnya netral. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator. Mediator hanya membantu dalam proses perundingan, tetapi tidak berwenang mengambil keputusan penyelesaian sengketa pihak-pihak yang terlibat. Jadi mediator ini hanya membantu pihak yang terlibat sengketa dalam menyelesaikan atau mencari cara penyelesaiannya. Tetapi mediator tidak berhak memutuskan penyelesaian seperti apa yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan akan melalui proses mediasi terlebih dahulu, karena setiap perkara ada kesempatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi semua sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Ketika mediasi itu mengalami kegagalan, maka baru bisa diajukan atau diselesaikan dengan cara pengadilan. Di dalam mediasi ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama, dalam waktu 5 hari kerja setelah pihak yang bersengketa menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak bisa menyerahkan resum perkara satu sama lain pihak yang bersengketa dan dapat menyerahkan resum perkara kepada mediator yang telah ditunjuk. Tahap yang kedua, dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, maka masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk. Jadi, para pihak yang bersengketa itu diberi waktu 5 hari untuk mencari dan menunjuk mediator yang disepakati yang ditunjuk untuk menangani atau membimbing kasus mereka. Tetapi ketika mereka dalam waktu 5 hari kerja belum dapat mencari atau menunjuk mediator, maka mereka dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Tahap yang ketiga, proses mediasi membutuhkan waktu 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak yang bersengketa atau oleh ketua majelis hukum. Proses mediasi bisa ditambah waktunya maksimal 14 hari kerja sejak berakhir waktu 40 hari utama proses mediasi.
Perpanjangan bisa dilakukan jika kedua belah pihak yang bersengketa menyepakati perpanjangan waktu. Kewenangan mediator. Kewenangan yang pertama, mediator berhak menyatakan mediasi telah gagal ketika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, atau telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kewenangan yang kedua, jika yang dipersengketakan itu melibatkan aset atau harta ataupun kepentingan yang melibatkan dengan orang lain dan tidak disebutkan di dalam surat gugatan, maka orang tersebut tidak bisa terlibat dalam proses mediasi, sehingga mediator memutuskan bahwa perkara tersebut tidak layak dimediasikan karena pihak yang tidak lengkap. Ketika melibatkan orang lain dan tidak disebutkan di dalam surat gugatan, ketika dilakukan mediasi pun jika itu dipaksakan, mediasi tidak akan berjalan maksimal karena salah satu pihak atau sumber penyelesaiannya itu tidak ada di dalam proses mediasi. Kewenangan yang ketiga, mediator harus bisa mendorong para pihak yang bersengketa dalam menelusuri dan menggali kepentingan mereka, serta mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak yang terlibat sengketa. Ketika masing-masing pihak saling terbuka mengenai kepentingan mereka ini akan lebih mudah untuk mencari penyelesaian dari sengketa yang mereka permasalahkan tersebut. Kewenangan yang keempat, mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator, maka kesepakatan tersebut wajib merumuskan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan tersebut, mediator akan memeriksa dahulu materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikat tidak baik. Bagi para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, kehendak para pihak dan tidak ada paksaan. Jadi isi dari kesepakatan perdamaian ini benar-benar disetujui oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Tidak ada salah satu pihak yang dipaksa ataupun diancam untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, tidak merugikan pihak ketiga. Yang keempat, dapat direalisasikan dengan baik. Dan yang kelima, berdasarkan itikat baik. Jadi, tidak ada unsur terselubung atau tujuan yang tersembunyi dari kesepakatan perdamaian tersebut. Kesepakatan perdamaian tersebut jadi benar-benar untuk mencari jalan penyelesaian persengketaan. Tugas mediator. Mediator akan memberi usulan jadwal mediasi kepada para pihak yang bersengketa untuk dibahas dan disepakati. Mendorong para pihak untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi. Mediator di sini harus mampu mendorong para pihak yang bersengketa untuk aktif dalam berbicara mengenai sengketa yang dihadapi. Mediator harus mendorong para pihak dalam menelusuri dan menggali kepentingan mereka, serta mencari penyelesaian terbaik bagi mereka. Mediator akan memutuskan bahwa mediasi gagal ketika maksimal 40 hari kerja mediasi tidak menghasilkan perdamaian. Mediasi yang tidak menghasilkan perdamaian akan dinyatakan dalam pernyataan tertulis dari mediator dan diserahkan kepada hakim. Kemudian hakim pemeriksa berwenang mengupayakan perdamaian sampai sebelum pembacaan keputusan. Batas waktu maksimal 14 hari kerja para pihak untuk menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara.
Jadi sejak dikeluarkannya pernyataan tertulis dari mediator bahwa mediasi itu gagal, para pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan maksimal 14 hari kerja untuk merubah keputusan mereka dalam penyelesaian masalah mereka. Tempat mediasi. Mediasi bisa dilakukan di salah satu ruang pengadilan atau tempat yang lain yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dengan mediator. Bagi mediator, hakim tidak boleh melakukan mediasi di luar pengadilan. Arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dimulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat objektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUHP maupun syarat subjektif dan syarat objektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh pihak tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.